Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Ihsan. kabar? Sehat Bang Dula? Ini Alhamdulillah sehat. banyak ini kisah-kisah pagi hari ini nih Bang. Dari apa ini Mahkamah Kehormatan MK. Bang Jimli itu pernah bilang dalam sebuah berita tadi aku bacakan, akal sehat dikalahkan dengan akal bulus ya dan akal fulus. Nampaknya ini sudah menjadi tagline, sudah gregetan Iya, apa. Tapi 8 November ini hari terakhir orang mau rubah-rubah ini, dan apakah Mahkamah Konstitusi yang akan terus sibuk dalam pemilihan ini bergulir dengan sebuah skenario tersendiri atau apa? Terakhir juga Bang Dullah, urusan Firly ini Bang. Ini nampaknya Polri ini sudah juga langkah cepat karena pemeriksaan rumah dan lain-lain. Berbagai pemeriksaan sudah dilakukan, dan apa yang akan terjadi Bang Dula di KPK? Marwah KPK nampaknya sedang dipertaruhkan. Sekarang buaya melawan cecak, mungkin balik lagi lah begitu ya. Apa yang terjadi? Silakan Bang Dula. Dua kisah ini mungkin bisa diulas di pagi hari ini, dan kami juga ingin minta komentar dari Bang Dula tentang perjuangan bangsa Palestina di mata Bang Abdullah ya Hamawa. Silakan Bang Dula. ya. Yang pertama, para pendengar Radio Rasid yang insyaallah dirahmati Allah Taala pada Jumat pagi yang berkah ini, bahwa MK itu Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar 2002, MK tugasnya pertama adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, mengadili pertikaian antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. Yang ketiga, mengadili, memeriksa, memutuskan pertikaian dalam pemilu, pilkada, dan pilpres. Tiga fungsi MK itu menurut undang-undang. Nah, di dalam mengadili, memutuskan itu, maka MK itu punya tugas hanya menerima atau menolak. Jadi kalau ada satu undang-undang dianggap oleh penggugat bertentangan dengan sempatnya, maka MK cuma menolak atau menerima, itu saja. MK berbeda dengan hakim biasa, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, bisa membuat undang-undang. Artinya hakim itu memutuskan karena dia punya kewenangan untuk bisa membuat undang-undang seperti itu. Jadi keputusan hakim itu adalah undang-undang atau peraturan. Kalau MK tidak, MK tidak boleh membuat undang-undang. MK hanya memutuskan menerima atau menolak. Jadi kalau kita lihat pada putusan terakhir kasus yang keempat itu, bahwa umur minimal bagi capres-capres itu 40 tahun, kecuali bla bla bla. Kecuali bla bla itu adalah tambahan dari hakim MK. Berarti hakim MK telah membuat undang-undang. Itu tidak boleh, itu domain dari legislatif dan eksekutif. Jadi presiden dan DPR yang membuat itu. Jadi mereka bisa mengubahnya dan seterusnya. Sedangkan MK hanya dia bisa mengatakan menolak atau menerima. Nah, 3 kasus sebelumnya itu kan dia tolak. Nah, dia tolak MK dari 3 penggugat sebelumnya. Nah, waktu penggugat 3 kasus sebelumnya itu yang bersidang 4 orang hakim MK. Tidak hadir abang ipar, adik ipar atau paknya, pamannya si Gibran. Nah, kasus keempat itu kemudian komunikasi antara ketua MK dengan adik iparnya yang jadi Pak Lurah. Ketika Pak Lurahnya ada di luar negeri, di Cina terus ke Arab itu, maka kemudian ketua MK hadir dan memimpin sidang MK itu. Maka kemudian putuslah putusan seperti yang sekarang. Jadi pertama dalam masalah conflict of interest. Nah, ketua MK itu seharusnya tidak boleh hadir dalam kasus yang melibatkan kepala negara, presiden. Karena presiden itu adalah adik ipar. Begitu juga dengan kemenakannya Gibran, itu tidak boleh. Saya mau berikan pengalaman di KPK tentang conflict of interest itu. Ketika KPK menangkap pimpinan KPU
salah satu anggota KPU almarhum Mulyana dalam rapat pimpinan KPK yang 5 orang, Pak Eri Riana itu tidak bicara. Kenapa? Karena Pak Eri Riana itu masih ada hubungan sepupu dengan Mulyana. Jadi absen. Pak Heri Mulyana tidak boleh bicara seperti itu. Sehingga putusannya ditetapkan oleh 4 pimpinan. Maka tetapkan tersangka. Itu pengalaman pertama di KPK tentang konflik of interest. Yang kedua, ketika saya jadi ketua komite etik memeriksa kasus Nazarudin dengan salah seorang anggota pimpinan KPK, maka kemudian saya mendatangkan saksi. Salah satu saksi itu adalah Johan Budi, ketua wadah pegawai waktu itu. Maka seorang anggota komite etik namanya Pak Sahadun Rasul tidak bicara. Kenapa tidak bicara? Karena istri Johan Budi itu hubungan keluarga dengan Pak Sahadun Rasul, wakil ketua KPK. Itu contoh konflik of interest. Yang ketiga, ketika saya masuk pansel rekrutmen dirjen lapas oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dari calon-calon dibajukan untuk menjadi dirjen itu salah satunya ada deputi KPK. Jadi ketika deputi KPK itu diwawancarai, maka saya tidak bertanya dan tidak wawancarai karena saya punya konflik kepentingan karena sama-sama orang KPK. Jadi saya tidak mengajukan pertanyaan kepada itu. Nah, itu ilustrasi sederhana yang itu dipraktekkan di KPK. Nah, sehingga dengan begitu, maka kemudian soal ketua MK dalam putusan yang itu kalau misalnya betul saja itu tidak boleh dia hadir, betul saja, artinya putusannya seperti 3 kali sebelumnya, itu pun juga sudah melanggar kode etik karena ada konflik interest. Ini dia hadir dan kemudian mengabulkan gugatan itu yang berbeda 180 derajat dengan 3 kasus yang sama sebelumnya seperti itu. Nah, karena itu maka itulah disebut dengan Mahkamah Keluarga, bukan Mahkamah Konstitusi. Jadi wajar kalau Jimli sebagai mantan ketua MK pertama mengatakan bahwa akal waras diganti oleh akal bulus dan akal fulus, karena seperti itu. Karena sudah bulus karena fulus. Fulus itu ya karena jabatan dan seterusnya. Dan ini berbahaya sekali karena undang-undang menetapkan putusan MK itu adalah final. Jadi final. Nah, kalau final maka harus dilaksanakan seperti. Tapi kan semua orang hari ini kalau tidak salah atau kemarin saya lupa itu ada sekian belasan orang pakar hukum tata negara yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan kepada MK Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Jimli untuk mengajukan semua hakim itu. Oleh karena itu maka Jimli mengatakan bahwa di dunia ini belum pernah terjadi semua anggota hakim itu dilaporkan karena melanggar kode etik seperti itu. Jadi tadi malam ada mahasiswa yang ke rumah saya terus tanya itu, saya bilang, oh iya, karena Indonesia itu outer space di luar tata surya, jadi berbeda dengan negara-negara lain. Jadi kalau Indonesia dalam alam semesta bisa, tapi karena Indonesia di luar alam semesta, jadi berbeda dengan negara-negara lain. Nah, kita bisa lihat teori politik, teori ekonomi, teori hukum apa saja yang di dunia diajarkan itu tidak berlaku di Indonesia karena itu Indonesia itu di out of space di luar tata surya. Saya ingat Bang Dullah waktu masalah MK ini kan demo besar-besaran ketika pemilu, ketika Pak Prabowo ya dengan tagline timbul tenggelam bersama rakyat waktu itu kan, apa sekarang entah timbul bersama. Apa yang akan terjadi ini kan baru satu cerita, kalau ini berlanjut ini kan pemilu ini kan panjang gitu dan banyak masalahnya. Gimana Bang Dullah? Dua pekan lalu ada sidang umum Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. MPU ini dibentuk dalam Ijtima Ulama pertama 2019 itu. Lantas kemudian mencalonkan HRS dengan siapa. Tapi kan dalam undang-undang Pilpres itu yang mencalonkan presiden wakil presiden itu kan partai politik atau gabungan partai politik yang punya suara minimal 20%. Presiden threshold. Maka kemudian dipilih dalam, saya hadir dalam musyawarah itu, maka diajukanlah Prabowo dengan Salim Segaf, Majelis Suro ketua PKS.
Diajukan ke sana, ternyata kemudian Prabowo menolak Salim Segaf. Kelompok Prabowo lah Segaf seperti itu. Maka kemudian akhirnya siapa itu Sandiaga Uno jadi presiden. Nah, sekarang ini kemudian terjadi lagi, kemudian baru sidang lagi, sidang umum kemarin lagi 2 pekan lalu MPU itu untuk bicarakan soal 2024 ini. Terus kemudian semua peserta 99% tidak mau Prabowo. Terus ada yang katakan, kenapa tidak mau? 2019 kan dia dipilih. Terus kata beberapa termasuk saya, 2019 itu kita punya prinsip pokoknya tidak boleh Jokowi. Itu satu. Yang kedua, kita tidak tahu Prabowo itu kemana arahnya sebenarnya seperti waktu itu, di waktu Tidom itu. Nah, sekarang berdasarkan hadis, tidak boleh masuk ke lubang biawak yang kali kedua. Nah, ini sudah kali keberapa seperti. Jadi kalau kita tahu bahwa 2019 salah, sekarang kenapa kita ulangi lagi 2024 seperti itu? Itu poin pertama. Poin kedua, yang tadi dia katakan timbul tenggelam dengan umat, ketika kilometer 50, satu kata pun dia tidak punya pernyataan. Karena saya waktu itu ketua yang menangani kasus kilometer 50 datang ke presiden, kemudian didampingi oleh Menko Polkamnya yang sekarang jadi cawapresnya Ganjar. Itu dua-dua mengatakan ini tidak ada pelanggaran HAM seperti itu. Ternyata ketika kasus Sambo itu terbongkar bahwa terlibat pihak aparat seperti itu. Nah, itu satu. Dan Prabowo tidak punya sikap sedikit pun seperti itu. Yang kedua, kasus di depan Bawaslu. 9 orang meninggal. Itu untuk memprotes putusan KPU, dan Prabowo juga tidak bereaksi apa-apa. Andai kata waktu itu Prabowo turun malam itu, tidak usah sampai ratusan ribu. Katakanlah mungkin 10.000 saja selesai persoalan. Tapi karena Prabowo tidak turun, maka masa dihabisin, 9 orang meninggal, kemudian 1 di Banjarmasin, 10 orang. Dan Prabowo tidak buat apa-apa. Artinya bahwa Prabowo itu tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah kemudian diajak masuk ke kabinet, kemudian dia bilang, waduh, Pak Joko ini paling cerdas, paling pintar, apa segala macam. Nah, seperti itu. Jadi Prabowo ini politisi, jenderal, atau pengemis jabatan dan seperti itu. Lantas sekarang kemudian mau jadi presiden dengan menggandeng anaknya Prabowo, anaknya Jokowi seperti itu. Jadi itu soal MK 2019 seperti itu. Nah, soal KPK sekarang, Firly versus Polda ini apa ini yang terjadi? Silakan. Ini di dalam grup alumni KPK yang itu polemik atau dialog itu ada yang mengatakan ini gembira atau sedih gitu. Jadi yang gembira itu yang dipecat-pecatkan sama Firly. Kita gembira Firly ditetapkan tersangka. Tapi sedih karena belasan tahun kami di KPK menjaga, memelihara luar biasa seperti itu, kok malah ketuanya langsung yang seperti itu ditangkap. Jadi itu kan sedih. Nah, karena itu saya bilang sama teman-teman, jangan karena seekor tikus kemudian lubung padi dibakar seperti itu. Jadi kita minta agar supaya secepatnya kemudian Presiden menerbitkan Kepres, karena yang berwenang memberhentikan pimpinan KPK itu Presiden. Jadi kalau dalam undang-undang KPK, kalau sudah tersangka maka terbit Kepres memberhentikan sementara. Nah, nanti putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap baru kemudian diberhenti total. Kalau ternyata pengadilan membebaskan dia, baru dikembalikan lagi ke KPK. Tapi Dewan Pengawas itu mempunyai otoritas. Tidak perlu lihat putusan pengadilan atau tidak, karena etik itu bukan soal benar salah. Kalau benar salah itu kan soal hukum. Jadi kalau benar lolos, salah masuk penjara. Tapi kalau etik, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut. Jadi ketika dia ketemu dengan penyelenggara negara, itu sudah melanggar kode etik KPK. Di tempat umum, di tempat tersembunyi. Apalagi sekarang ditemukan
penggeledahan kembali, ada satu rumah yang itu tidak dilaporkan dalam LHKPN, kemudian di situ tempat bertemu dengan pejabat-pejabat atau pelanggaran negara. Oh, itu pelanggaran kode etik yang ribuan kali seperti itu. Sehingga tidak ada pilihan lain, maka Dewas harus segera mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden untuk segera memberhentikan. Jadi kalau bukan lagi memecat, bukan lagi sourcing, tapi berhentikan. Kalau sourcing itu dari Polda. Kalau pimpinan KPK itu tersangka, di sourcing. Tapi kalau Dewan Pengawas memberhentikan karena ini sudah kali ketiga. Sudah kali ketiga melanggar kode etik. Pertama kemudian naik helikopter, kedua kemudian ketemu dengan Gubernur Papua, dan yang ketiga ini jadi sudah 3 kali menurut SOP di KPK harus diberhentikan. Jadi dengan begitu maka Dewan Pengawas harus mengajukan kepada Presiden untuk memberhentikan secara permanen Firly, terlepas dari putusan di pengadilan itu dia dihukum atau tidak, tapi berdasarkan ketentuan kode etik di KPK dia sudah harus diberhentikan secara permanen seperti itu. Nah itu soal Firly. Sehingga dengan begitu maka sekarang itu di KPK itu memang apakah kemudian mengalami kemerosotan dan seterusnya, biasa pegawai KPK yang hubungan baik dengan saya biasa WhatsApp, semacam curhat begitulah. Jadi saya bilang Anda itu sampai pensiun di KPK, pimpinan KPK cuma 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun ganti, jadi Anda tetap saja dengan integritas, dengan kode etik dan SOP. 4 tahun kan ganti selesai seperti itu. Jadi itu problem dalam internal KPK. Sehingga dengan begitu saya berharap bahwa apapun Firly, apakah gajah dengan gajah, gajah dengan buaya, buaya dengan buaya, tapi ini kemudian ujian apakah kemudian nanti Prabowo punya kena dampak karena Firly itu kan dipaksakan jadi ketua KPK untuk menyelamatkan istana kan, menyelamatkan kasus buku merah itu, Tito dengan Jokowi waktu mereka jadi gubernur dengan Kapolda, tapi juga untuk menyelamatkan Megawati dengan Sekjen PDP karena kasus Harun Masiku. Nah sekarang mereka ini sudah berada pada kubu yang berlawanan. Jadi akhirnya kemudian gajah dengan gajah, pelanduk yang jadi akhirnya Firly ya sudah karena seperti itu. Bahkan sampai kemudian beberapa pejabat-pejabat juga akan disingkirkan. Jadi apakah PDP mengundurkan diri segera atau diresapel oleh bergantung kepada masing-masing punya kecepatan, keberanian langkah seperti itu. Nah itulah kasus. Bisa jadi kabinet ini tidak berakhir pada akhir tahun depan, begitu. Ada kisah lain itu, warawiri berita macam begitu. Banyak yang mengatakan bahwa kalau begini bisa-bisa kabinet ini tidak berakhir pada sesuai jadwal di tengah 2024 ini berbarengan dengan pemilu, ada problem kebangsaan lain. Bagaimana Bang Dullah melihat? Artinya bahwa kalau tinggal 2 hari 1 bulan sebelum pemilu terus kemudian lengser juga tidak apa-apa menurut undang-undang. Jadi misalnya waktu 97, 98 ketua MPR waktu itu kan luar biasa kan, bersemangat dukung Soeharto, dia yang mengajukan tersebut. Tapi kemudian setelah terjadi krisis ekonomi, maka ketua MPR waktu itu dengan anggota-anggota pimpinan MPR yang lain kemudian bersidang, berapat, konferensi pers, mengajukan surat resmi kepada Soeharto untuk mengundurkan diri setelah 17 menteri mengundurkan diri. 17 menteri pada waktu Orde Baru itu. Nah, jadi kalau misalnya PDP ini ada 7, kalau nggak salah 7 menteri, PDP 7 atau 6. Terus kemudian menteri siapa lagi, departemen mana lagi seperti itu, P3 atau apa semua. Kemudian ramai-ramai mengundurkan diri. Nah itu juga berpengaruh sehingga akhirnya kemudian mendorong misalnya katakanlah kalau sudah ramai-ramai begitu yang di koalisi Indonesia Indonesia Mandiri, itu juga bisa juga seperti itu karena kan di sana itu ada ketua Golkar dan ketua PAN yang statusnya kan rawat jalan KPK kan, mereka jalan KPK. Tapi kalau sehingga mereka harus
Coba itu kan orang-orang besar, partai besar, luar ada biasa. profesor, ada dokter apa, kemudian harus nyembah jembah kepada Iya, anak kecil kalau di seperti itu. halaman Nah, muka jadi kalau Tempo tuh jadi bebek katanya. ah, jadi kalau mereka berpikir bahwa ini kesempatan untuk kemudian melepaskan diri daripada jeratan hukum, nah kalau begitu ya sudah rame-rame aja gabung dengan PDIP untuk keluar dari kabinet. Jadi berarti ada 4 menteri lagi kan yang keluar. Nah, itu bisa saja terjadi. Sehingga anggota PDIP dan anggota-anggota fraksi lain di DPR bisa lebih dari 50%. Nah, kalau lebih dari 50% maka diputuskan untuk kemudian impeachment. Nah, impeachment ajukan ke MK, dalam kondisi MK sekarang sedang diproses oleh Mahkamah Kehormatan. Majelis Kehormatan, maka kemudian MK tidak bisa lagi macam-macam, sehingga akhirnya impeachment itu bisa diterima oleh MK, maka dibawa lagi ke MPR putuskan dalam waktu cepat, 1 pekan, 1 hari, 2 hari, udah dimasukkan, selesai. Sehingga kemudian nanti kalau sudah seperti itu, maka kemudian wakil presiden naik, pemilu jalan, pilpres jalan seperti itu. Selesai. Luar biasa. Kita lihat macam-macam mana sandiwara dunia akan bergulir. Terakhir Bang Dullah, pesan Bang Dullah di hari Jumat yang penuh berkah ini, apalagi di tengah serangan Israel, dunia pun sedang garuk-garuk kepala, bukan Indonesia saja. Silakan Bang Dullah. Ya, jadi saya menyerukan kepada pihak pendukung Israel, khususnya Amerika, kalau Amerika mau membantu persenjataan dan uang terhadap Israel, jangan lupa bahwa mereka juga harus membantu kasus Rusia dengan Ukraina. Sehingga begitu, maka kemudian Amerika akan keteter juga. Meskipun teori mengatakan bahwa perang itu adalah instrumen dari Amerika dengan Rusia untuk bisa menciptakan lapangan kerja supaya pabrik-pabrik senjatanya bisa jalan, sehingga tenaga kerja bisa. Kalau tidak ada perang, pabrik-pabrik senjata tidak berfungsi, maka lapangan kerja itu kosong dan sebagainya. Itu satu hal. Tapi nanti kemudian akhirnya kasus Vietnam, Amerika itu babak belur sehingga hanya kemudian kalah dalam Vietnam, sehingga dan begitu saya berharap bahwa orang Amerika itu, pemerintah itu sadar Ukraina dan kemudian Israel itu bisa kemudian menjadi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam perang resmi yang dilakukan oleh Hamas pada awal-awal 2 pekan lalu itu luar biasa karena ada sekian ribu yang meninggal, kemudian beberapa ada hampir 400-an prajurit tentara yang ditangkap oleh Hamas, dan ada beberapa perwira tinggi dari Israel yang ditangkap seperti itu. Karena itu maka mereka kemudian melakukan pembebasan, kemudian penggelapan, dan tidak lagi memperhatikan hukum internasional dalam perang, di mana rumah sakit itu kan tidak boleh tidak boleh dibom, sekolah tidak boleh dibom, tempat ibadah tidak boleh dibom. Tapi alasan mereka bahwa itu ada tempat persembunyian Hamas dan seterusnya. Tapi kan fakta di lapangan bahwa ada 1.000 perempuan, ada 1.500 anak, 1.500 ibu-ibu, 1.000 anak-anak, bayi dan seterusnya, dari 4.000 lebih. Itu belum termasuk hari ini yang kemarin ini. Itu yang pekan lalu yang rumah sakit yang kedua setelah rumah sakit Indonesia kan ada rumah sakit Al-Baptis itu. Nah, rumah sakit Al-Baptis itu kan 4.000-an korban itu, 1.000 anak-anak, 1.500 ibu-ibu. Jadi ini sudah melanggar konvensi internasional dalam peperangan seperti itu. Sehingga saya berharap bahwa PBB itu tidak lagi seperti tidak menunjukkan tentang keseriusan, padahal hampir semua negara di dunia, Islam maupun tidak Islam, itu melakukan protes terhadap kemerdekaan Indonesia. Begitu juga misalnya OKI ini saya menganjurkan agar supaya mereka mengumpulkan dana untuk membangun khusus di Gaza instalasi air dan pembangkit listrik.
sehingga tidak bergantung kepada Israel. Jadi kalau perang ini masih lama, maka harus di Gaza itu punya instalasi air sendiri dan instalasi listrik sendiri. Nah, saya berharap Oki mengumpulkan dana dari negara-negara Islam untuk membangun itu. Seperti itu, sehingga kalau perang masih langsung, masyarakat Islam Palestina di Gaza tidak dibunuh oleh Israel melalui listrik dan air. Sudah itu kemudian saya berharap bahwa masyarakat dunia itu kalau waktu Afghanistan kan dulu ada yang kita kirim ke sana kan, dari Mujahidin Afghanistan menghadapi Rusia seperti itu. Tapi kemudian kan mereka diteroriskan, ditangkap, dipenjarakan dan seterusnya. Sehingga kemudian untuk ke Palestina agak sukar untuk kita kirim. Ya udah, kita kumpulkan dana saja, kita kumpulkan uang saja, kita kirim ke sana. Di samping ya seperti saya katakan Jumat lalu, melalui doa kunut nazila, doa apa segala macam, agar supaya yang ibu-ibu janda itu dikuatkan, anak-anak yatim dikuatkan, para duda-duda dikuatkan, sehingga mereka kemudian bisa mendapat kekuatan ruhiyah dengan doa daripada seluruh dunia, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan mereka bisa mendapat kekuatan baru untuk mengalahkan Israel seperti itu. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini telah mencerahkan Pak pendengar radio dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.